Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Adzani Allahu wa iyyakum minan nar. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku yang saya hormati dan saya muliakan. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabb kita Jalla wa Ala. Pada pagi hari ini, sebagaimana kita ketahui bersama, kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari pembacaan kitab kita, yaitu pembahasan tentang tafsir dari kalimat tauhid, tafsir dari kalimat la ilaha illallah, yang mana pada pertemuan yang lalu telah dijelaskan bahwa kalimat yang agung ini, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, dia terkandung padanya dua macam rukun. Yang pertama adalah an-nafi dan yang kedua adalah al-itsbat, yaitu meniadakan ibadah dari selain Allah, serta itsbat, yaitu menetapkan ibadah hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian secara singkat juga kemarin telah dibahas ada 8 syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini, yang dikenal dengan syurutul la ilaha illallah, yaitu syarat-syarat la ilaha illallah. Yang mana ini menunjukkan bahwa tidak cukup dalam kalimat tauhid ini seorang hanya mengandalkan pelafalan dengan lisan, melainkan harus diikuti dengan pemahaman dan juga pengamalan. Nah, ini menjelaskan akan salahnya pemahaman kebanyakan orang, di mana kebanyakan orang menyangka bahwa dirinya itu telah menjadi muslim saat dia mengucapkan la ilaha illallah, namun tidak dibarengi dengan pemahaman yang benar dan juga pengamalan. Jadi kesimpulannya, yaitu simpulan dari pembahasan kita yang lalu, bahwa kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah ini tidak cukup hanya mengandalkan ucapan lisan, melainkan harus disertai dengan pemahaman yang benar dan juga mengamalkan kandungannya. Nah, ini kesimpulan kita pada pertemuan yang lalu. Kemudian kemarin setelah kajian itu masuk sebuah pertanyaan, yaitu yang menanyakan bagaimana dengan nasib orang-orang tua kita dulu, yang mereka mengucapkan la ilaha illallah namun tidak diketahui apakah mereka memahaminya atau tidak. Jadi kurang lebih seperti itu pertanyaan yang masuk kemarin. Kemarin itu sudah saya jawab melalui pesan singkat, namun dari admin ingin agar jawabannya juga disampaikan melalui kajian di pagi hari ini. Jadi yang pertama kali, apabila seorang ditanya berkenaan dengan orang-orang dulu, maka yang pertama kali kita jawab adalah bahwa kita tidak akan ditanya tentang mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum.
Ya, mereka itu sudah berlalu, sudah selesai urusannya di dunia. Yang penting bagi kita adalah kita memperbaiki tauhid kita dan menjaganya dari hal-hal yang membatalkannya. Ini yang pertama kali bisa kita kemukakan dan kita utarakan. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan orang-orang yang wafat terlebih dahulu dari mereka yang mengaku muslim, maka diterima keislamannya. Adapun kondisi bagaimana pemahamannya terhadap kalimat itu, hal itu tidak bisa kita pastikan. Adapun orang-orang yang diketahui semasa hidupnya melakukan praktek kesyirikan, maka hukumnya musyrik. Misalnya, orang-orang tua dulu yang mengaku muslim, namun semasa hidupnya dikenal sebagai dukun. Ya, dukun yang melakukan praktek syirik besar, seperti dukun santet, teluh tenung, ya, yang mana itu masuk kategori sihir dan kahanah, itu perdukunan. Maka kita wajib memastikan bahwa orang tersebut mata kafiran, mati sebagai orang kafir, karena diketahui semasa hidupnya dia melakukan perbuatan syirik. Adapun yang tidak diketahui bahwa semasa hidupnya melakukan kesyirikan, hanya sebatas dia muslim, cuman kita nggak tahu dia paham makna la ilaha illallah dengan benar atau tidak, maka hukum asalnya mereka muslim. Ya, orang-orang tua kita yang seperti itu kita doakan, kita mohonkan untuk Allah, untuknya dari Allah Subhanahu wa taala ampunan. Dan tidak boleh hanya sekedar mengandalkan dugaan atau syak wa sangka, ya, bahwa atau mengatakan bahwa mereka nggak paham la ilaha illallah, kemudian kita pukul rata bahwa mereka semuanya adalah kufar, orang-orang kafir. Ini nggak boleh. Maka orang-orang tua kita dulu yang mati sebagai muslim dan semasa hidupnya tidak diketahui melakukan kesyirikan yang besar, mereka muslimun. Ya, diharapkan dari mereka ampunan, diharapkan untuk mereka ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan mereka dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya kelak. Jadi begitu jawaban saya terkait dengan pertanyaan berkenaan dengan orang-orang dulu yang mengaku muslim. Kesimpulannya, yang tidak diketahui melakukan kesyirikan yang besar, dia muslim. Adapun yang diketahui dengan pasti semasa hidupnya pelaku syirik akbar, maka dipastikan kekufurannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kemudian kita akan masuk kepada kelanjutan pembahasan kita. Kemudian berkata Al-Imam Al-Mujaddid rahimahullahu ta'ala, fa'lam anna hadhil kalimata nafyun wa itsbatun. Ketahuilah bahwa sungguhnya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah ini, itu nafi dan itsbat. Ya, peniadaan dan penetapan. Ya, penolakan dan penetapan. La ilaha illallah, gitu ya. La ilaha illallahnya atau la ilahanya nafi. Meniadakan ilah, meniadakan sesembahan. Itsbat, ya, illallahnya adalah itsbat, yaitu menetapkan ibadah hanya untuk Allah. Jadi kalimat la ilaha illallah itu terdiri dari dua komponen. La ilaha disebut nafi, illallahnya disebut dengan itsbat. Apa yang dimaksud dengan nafi? Qala nafyul ilahiyah amma siwallahi subhanahu wa ta'ala minal mursalin.
hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa minal malaikati hatta Jibril fadlan an ghairihima minal anbiya was salihin. Nafi yang dimaksud adalah meniadakan ilahiyah, hak diibadahi. Ya, menolak hak diibadahi dari selain Allah. Artinya selain Allah, apapun dia tidak berhak mendapat peribadatan. Minal mursalin, selain Allah itu seperti para rasul. Artinya para rasul dari Nuh alaihissalam sampai Nabi Muhammad. Hatta Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun rasul itu adalah Nabi kita Muhammad, penghulunya manusia. Artinya semua rasul, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama-sama enggak berhak menerima ibadah dari siapapun. Maka ini harus kita nafikan. Ya, dinafikan ibadah itu dari selain Allah. Wa minal malaikah, dan juga dari para malaikat. Ya, hatta Jibril, sampai penghulunya malaikat yaitu Jibril, itu juga harus kita nafikan. Kita harus tolak. Kita harus tiadakan. Fadlan an ghairihima, apalagi selain dari keduanya. Minal anbiya was salihin, dari para nabi dan orang-orang soleh. Artinya, apalagi dari selain Nabi Muhammad dan dari selain malaikat Jibril. Karena kalau penghulunya para rasul dan penghulunya malaikat saja nggak berhak menerima ibadah. Apalagi selain dari keduanya, apalagi selain Nabi Muhammad, selain malaikat Jibril, semuanya tidak berhak menerima ibadah. Ya, seperti misalnya kiai-kiai, gus-gus kalau di Jawa, atau ustadz-ustadz, syekh-syekh tarekat, ya, atau para wali yang dianggap memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Kalau Nabi Muhammad saja nggak berhak menerima ibadah, kalau malaikat Jibril saja tidak berhak menerima ibadah, apalagi selain keduanya. Terlebih lagi benda-benda, ya, dari keris-keris, seperti misalnya benda-benda pusaka, ya. Jadi ibadah itu harus dinafikan, ditiadakan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa itsbatuha lillahi azza wa jal, dan menetapkan ilahiyah. Ya, mengakui bahwa ilahiyah itu lillah, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dimaksud dengan nafi dan itsbat. Ya. Nah, ini harus difahami, karena jika seorang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak memahami nafi itsbat yang terkandung dalam kalimat ini, maka ya la ilaha illallahnya hanya sebatas ucapan. Dan kita telah mengetahui dari uraian yang lalu bahwa orang munafikin di zaman Nabi, mereka kafir ketika la ilaha illallahnya itu hanya sebatas ucapan. Bahkan nasibnya di lembah yang paling dalam dari neraka jahanam. Karena apa? Karena la ilaha illallahnya hanya sebatas ucapan. Maka begitu juga orang yang di zaman ini la ilaha illallahnya hanya sebatas ucapan di lisan. Ya, pada hakikat keadaannya orang tersebut belum muslim. Cuma di sini saya ingin tekankan satu persoalan. Bahwa siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengaku muslim, wajib bagi kita untuk menerima keislamannya. Wajib bagi kita untuk
menerima bahwa dia adalah saudara kita seiman, selagi tidak diketahui dan tidak tampak darinya pembatal keislaman. Di samping itu kita juga tidak boleh untuk mengorek-ngorek orang yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengaku muslim, memata-matainya. Ini perbuatan yang tidak perlu. Melainkan cukup kita berpegang dengan apa yang tampak. Yang tampak, kalau dia tidak melakukan pembatal, maka dia muslim, saudara kita. Tapi kondisinya bahwa dia tidak faham, di sisi Allah keislamannya ruddat, ditolak. Ya. Nah, kalau dia menampakkan pembatal keislaman, seperti misalnya menyembelih untuk jin, sujud kepada selain Allah, maka wajib kita yakini kekafirannya dengan keyakinan hati. Ya. Nah, kalau kita termasuk orang yang mampu mendakwahinya, maka dakwahi dia dengan cara yang paling baik agar dia kembali kepada al-Islam. Ini perlu kita tekankan. Jadi, setelah kita mengetahui bahwa kalimat la ilaha illallah ini nafi dan itsbat, bahwa makna nafi seperti yang diterangkan, itsbat seperti yang diterangkan, tidak boleh kita sembarangan mencap orang yang mengucapkan la ilaha illallah hanya karena dugaan dia tidak faham persoalan ini, bahwa dia kafir. Ini nggak boleh. Kecuali kalau tampak darinya pembatal keislaman. Selanjutnya, kata penulis, "Idza fahimta dzalika fata'ammalil uluhiyyata allati athbataha Allah Ta'ala li nafsihi wa nafaha an Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Jibril wa ghairihima an yakuna lahum minha mithqala habbatin min khardal." Apabila kamu telah memahami hal ini, maka perhatikanlah uluhiyah, hak untuk diibadahi tadi, yang telah Allah tetapkan untuk dirinya dan dia nafikan itu dari Muhammad dan dari Jibril alaihi wassalam dan dari selain keduanya, dari bisa memiliki sedikit saja dari hak ibadah tadi. Jadi di sini penulis ingin kita memperhatikan betul-betul bahwa hak untuk diibadahi yang kita istilahkan dengan uluhiyah tadi, bagaimana Allah Azza wa Jalla telah nafikan dari selainnya. Sekalipun itu Muhammad, sekalipun itu Jibril, nggak bisa memiliki walau sebesar biji jagung hak untuk diibadahi itu. Dan dia khususkan itu hanya untuk dirinya. Maka tampak di sini oleh kita besarnya dan agungnya persoalan ini. Bahwa barang siapa yang keliru dalam persoalan ini, baik pemahamannya atau perbuatannya melanggarnya, itu melanggar kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, seperti menyembelih untuk selain Allah, maka orang tersebut belum memiliki bagian dari kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, alias belum dianggap sebagai muslim. Kemudian beliau berkata, "Fa'lam anna hadhil uluhiyah hiya allati tusammiha al-'ammah fi zamanina as-sirr wal wilayah." Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan persoalan ini termasuk persoalan yang butuh kepada perhatian lebih dari kitab ini. Beliau bilang, ketahuilah bahwa uluhiyah ini, itu hak diibadah ini, hiyallati tusammihal ammah, dialah yang disebut oleh orang awam di zaman kami, di zaman ini. Maksudnya di zaman Syekh, pada abad 12 Hijriah itu. Orang-orang awam di zaman kami menamakan hak uluhiyah itu dengan yang mereka sebut sir dan wilayah. Sir di sini maksudnya sebuah kemampuan yang terselubung
Ya, dan wilayah yang dimaksud di sini ya adalah dari kata wala, yaitu nusrah wal mahabbah. Apa maksud dari perkataan Syekh di sini? Maksud dari perkataan Syekh bahwa orang-orang awam mereka meyakini kalau wali-wali mereka itu memiliki hak untuk diibadahi. Disebabkan karena wali-wali itu dianggap memiliki sir dan wilayah ini. Ya. Sehingga mereka mendekatkan diri kepada wali-wali tersebut dengan mengerjakan beragam macam ibadah-ibadah. Ya. Sehingga dengan itu jadilah wali-wali itu sebagai ilah-ilah bagi mereka. Sebagai sesembahan-sesembahan bagi mereka. Karena ilah itu artinya adalah wali. Ilah itu artinya adalah wali yang dianggap memiliki sir dan wilayah tadi. Suatu kemampuan yang khusus, kedudukan yang khusus. Ya. Dan kadangkala wali-wali itu disebut dengan sebutan yang berbeda-beda, tergantung kondisi dan tempat mereka masing-masing. Ada yang menyebutnya dengan sebutan fakir, seperti nanti akan disebut oleh penulis. Ada yang menyebutnya dengan sebutan syekh. Ya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa orang-orang awam di zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini memberikan ibadah kepada wali tersebut, pada orang-orang soleh tersebut. Karena dianggap orang-orang soleh itu memiliki apa yang disebut dengan sir dan wilayah, kedudukan yang khusus, kemampuan yang khusus. Apa kemampuan dan kedudukan yang khusus ini? Nanti akan dijelaskan, maksudnya bisa menyampaikan hajat-hajat orang yang berdoa kepadanya kepada Allah. Ya. Kemudian berkata penulis, wal ilahu ma'nahu al-waliyul ladzi fihi sir. Dan ilah ya itu artinya ya dalam kamus mereka, dalam pemahaman mereka itu adalah wali yang mereka dianggap oleh mereka itu memiliki sir, memiliki hubungan yang khusus, ya jalur yang khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, kedudukan yang tinggi di sisi Allah, dianggap mampu untuk menyampaikan hajat-hajat orang yang beribadah kepadanya kepada Allah. Nah ini ya yang dimaksud dengan ya wali di mata mereka. Sehingga wali di mata mereka itu kedudukannya sama seperti halnya ilah gitu. Yang karena alasan tadi akhirnya mereka dianggap berhak menerima peribadatan-peribadatan. Qala wa huwa alladhi yusammunahu al-faqir wa syekh. Wali inilah yang juga disebut oleh orang-orang awam tadi dengan sebutan fakir dan syekh. Ini yang saya bilang tadi bahwa penamaan ini bisa saja berbeda dari satu tempat dengan tempat lain. Wa tusammil amma sayyid wa asbah dzalik. Dan orang awam juga menamakannya dengan sebutan sayyid atau yang lainnya. Disebut Gus misalnya, atau disebut Habib misalnya, atau disebut dengan ya Tengku misalnya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan mereka kenapa memberikan ibadah kepada wali itu. Ya. Jawabannya adalah karena mereka meyakini wali itu memiliki sir dan wilayah tadi, yang bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Nah, di sini mereka memposisikan wali itu seperti layaknya ilah yang juga berhak menerima ibadah. Nah, ini ya.
Kemudian berkata penulis, qala wa dzalika annahum yadhunnun. Yang seperti itu karena mereka menyangka, maksudnya orang-orang awam di zaman Syekh. Anallaha ja'ala li khawasil khalqi indahu manzilah. Bahwasanya Allah Ta'ala telah menjadikan bagi hamba-hamba pilihannya sebuah kedudukan khusus. Yardha an yaltaji'ul insan ilaihim. Di mana Allah ridha kalau manusia itu mengembalikan persoalannya kepada hamba-hamba pilihan ini. Wa yarjuhum, manusia menggantungkan harapannya kepada mereka. Wa yastaghith bihim, minta keselamatan melalui mereka. Wa ja'alahum wasitatan bainahu wa bainallah. Dan mereka menjadikan hamba-hamba pilihan tersebut sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ini anggapannya. Tapi perbuatannya diberikan ibadah. Ya. Diberikan sembahan, diberikan sembelihan, diberikan ya manusia sujud kepadanya. Walau anggapannya hanya perantara. Falladzina yazum ahlus syirki fi zamanina annahum wasaitahum, maka pihak-pihak yang dianggap oleh pelaku kesyirikan di zaman kami ini bahwa mereka itu adalah perantara mereka antara mereka dengan Allah. Humul ladzina yusammihimul awwaluna al-alihah. Pihak-pihak itulah yang disebut oleh musyrikin generasi pertama itu sebagai ilah. Paham nggak ini? Jadi di sini lihat bahwa bagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu mensinkronkan ya apa yang beliau temui di zamannya, ya, yang dilakukan oleh pelaku kesyirikan dengan apa yang Allah ceritakan tentang musyrikin di zaman Nabi. Orang-orang yang ditemui di zamannya itu menjadikan para wali ya sebagai ilah. Gimana? Yaitu dengan memberikan peribadahan. Walaupun nggak disebut ilah. Mereka nggak mau menyebutnya ilah. Mereka menyebutnya wali, mereka menyebutnya al-faqir, mereka menyebutnya sebagai syekh. Tapi diberikan kepadanya peribadahan. Nah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, pihak-pihak yang diberikan ya peribadahan ini, yang dianggap sebagai perantara dalam beribadah kepada Allah ini, mereka itulah yang di zaman musyrikin pertama dulu, ya, orang musyrikin pertama dulu menyebut perantara-perantara tersebut dengan sebutan alihah. Jadi sama ya, jadi sinkron ya. Ya, berarti wal wasitatu huwal ilah gitu. Sehingga pihak yang dianggap sebagai perantara ini kan ya dari wali, orang soleh, ya, para nabi yang dianggap sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Ini disebut dengan wasitah, perantara. Wal wasitatu huwal ilah. Sehingga kaidahnya mengerucut pada satu kesimpulan. Apa itu? Bahwa perantara itulah ilah. Perantara itulah ya yang telah diposisikan sebagai ilah oleh musyrikin. Faqaulur rajuli la ilaha illallah, maka ucapan seseorang ketika dia bilang la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, itu ibtalun lil wasayat. Itu menggugurkan adanya perantaraan dalam ibadah. Ya, maksudnya perantara yang diibadahi atau diibadahi karena alasan bahwa mereka itu bisa memperantarai kita dengan Allah, menyampaikan hajat kita dengan Allah, kepada Allah, ya, dan seterusnya. Nah, kesimpulannya ucapan seorang la ilaha, karena ilah tadi artinya apa? Wasithah, perantara yang diibadahi, adalah ya menggugurkan adanya wasait, adanya perantara-perantara. Karena ilah artinya apa?
Artinya wasithah. Ini poin yang paling penting yang saya anggap ya dalam kitab ini. Karena banyak orang salah paham dengan mengatakan saya kan nggak menganggapnya sebagai Tuhan, katanya. Dia ini manusia biasa, cuman dia punya kedudukan yang khusus di sisi Allah. Apa yang saya lakukan ini, ya dia bilang bukan ibadah. Padahal dia nyembah kepada orang soleh, dia memberikan peribadatan kepada si wali. Ya, ini yang menjadi sebab kenapa banyak orang ya mengaku muslim namun masih melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Intinya mereka tidak memahami hakikat dari kesyirikan yang ada di zaman Nabi. Bahwa kesyirikan yang ada di zaman Nabi dulu itu dari jenis ya syafaat. Ya, dari jenis tawassul. Menganggap orang soleh, wali itu sebagai perantara kepada Allah sambil mengibadahinya, mengibadahi ya wali dan orang soleh tersebut. Padahal ya apabila orang-orang muslimin di zaman ini melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh musyrikin dulu, maka samalah hukum mereka. Ya, orang sekarang kan gitu. Datang kuburan wali, dia bilang, ya, saya nggak mengibadahinya, dia ini cuma perantara. Ya, dia nggak paham bahwa perbuatannya itu telah menyamai dan menyetarai apa yang dilakukan oleh musyrikin di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini semoga ada pertanyaan dari teman-teman ya, agar ya lebih memperjelas lagi persoalan. Barangkali ada yang belum bisa memahami dari uraian yang diberikan. Ya, semoga Allah memberi kita semua taufiknya, amin. Silakan kalau ada pertanyaan. Tafadhal. Ini bagian yang paling paling penting sekaligus juga butuh keterangan dari kalamnya Syekh Muhammad dalam kitab ini. Apa bentuk kadar minimum dalam al-wala, dalam al-bara ya, dalam al-bara kepada kesyirikan dan para pelakunya sehingga menjadikan keislaman seorang sah di sisi Allah. Ya. Minimal dalam hal bara, kalau kita merujuk kepada kalimat la ilaha illallah, yaitu pada kata illallah, ya kecuali Allah, itu bara'ah. Afwan, pada kalimat la ilaha, tidak ada ilah, ya itu mengandung makna bara'ah. Ya, adapun illallah itu mengandung makna al-wala. Maka kadar minimum yang menjadikan Islam seorang sah, ya, yaitu adanya pengingkaran terhadap semua praktek kesyirikan, ya, terhadap semua peribadatan kepada selain Allah. Ya, ini di dalam hati, ya. Kemudian begitu juga kepada pelakunya, ya, kepada pelaku kesyirikan. Ya, dia meyakini kafirnya ya orang tersebut, karena siapapun yang belum memenuhi dua rukun nafi dan isbat, maka dia belum muslim. Ya, adapun kalau dia mendapati di hadapannya, maka ya dia wajib mengingkari yang pertama dengan tangannya kalau dia mampu. Yang kedua dengan lisannya kalau dia tidak mampu dengan tangan. Yang ketiga
dengan hatinya kalau dia tidak mampu mengingkari ya dengan tangan maupun dengan lisannya. Jadi adanya kebencian dan pengingkaran terhadap semua bentuk kesyirikan dalam hati dan kepada pelakunya diyakini kafirnya, bahwa pelakunya telah kafir. Ya, adapun melontarkan kata-kata kafir ini dilihat kepada sisi maslahat dan mafsadatnya. Karena yang wajib adalah kita mendakwahinya. Apa hukumnya seorang yang membantu sesuatu kaum untuk membuat makanan yang akan dijadikan sesajian kepada selain Allah? Orang tersebut tahu bahwa makanan itu memang untuk sesajian. Kalau dia mengetahui bahwa makanan itu memang akan diberikan sebagai sesajian kepada selain Allah, kemudian dia membantunya, berarti dia belum kufur kepada tauhid. Karena kufur kepada tauhid sebagai syarat keimanan itu mengharuskan dia untuk tidak tolong-menolong dalam kekufuran. Maka yang wajib baginya adalah mengingkari kekufuran tersebut. Dan orang yang belum kufur pada tauhid, maka dia belum muslim. Waliyadzubillah. Sebagian orang ada yang bersujud kepada manusia seperti pemimpin atau orang-orang yang dia hormati. Alasan dia karena dia kata ini sujud penghormatan saja dan bukan sujud ibadah. Apakah syubhat ini tertolak dan membolehkan kita mengatakan dia musyrik atas perbuatannya? Hukum sujud kepada selain Allah itu adalah kufur akbar, karena sujud adalah ibadah. Dan sujud penghormatan ini hukumnya mansuh, sudah dihapus kebolehannya dengan adanya larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Mu'adz. Ketika Mu'adz datang menemui Nabi, dalam sebuah riwayat Mu'adz bersujud, sebuah riwayat lainnya mengatakan Mu'adz mau sujud kepada Nabi. Lalu Nabi pun melarang. Tentu yang dimaukan oleh Mu'adz di situ bukan sujud ibadah, adalah sujud penghormatan. Tapi dilarang oleh Nabi. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, pada pembicaraan tentang sujudnya saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Artinya sujud penghormatan dalam Islam seperti yang dikuatkan oleh Syekh bin Baz ini sudah mansuh. Maka tidak ada setelah itu sujud kepada makhluk selain ibadah. Hukumnya tetap sujud ibadah sekalipun orangnya mengatakan ini sebagai penghormatan. Jadi syubhat mengatakan bahwa ini sujud ibadah tertolak. Ya, kita jelaskan kepadanya keterangan ulama, keterangan Ibnu Katsir bahwa bolehnya sujud ibadah itu sudah dihapus. Maka pelakunya musyrik atas perbuatannya. Ya. Kita katakan bahwa orang tersebut musyrik, ya, kemudian kita ajak dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang pergi ke kuburan ibu bapaknya untuk curhat, berbicara dengan ibu bapaknya yang telah mati tapi tidak meminta doa atau hajat dari mereka, hanya dia meyakini ibu bapaknya dapat mendengar curhatnya itu, apakah ini juga merusak tauhidnya? Iya, tauhidnya rusak karena ini termasuk al-luju. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifus su'a wa yaj'alakum khulafa'al ard ilahun ma'allah. Siapakah yang bisa mengabulkan doa orang yang terjepit saat dia berdoa? Maka curhat kalau kepada orang mati, ya,
ini tidak lahir kecuali dari keyakinan bahwa si mayit ini ya bisa memberi manfaat atau menolak darinya mudarat. Kalau dia tidak meyakini itu, maka curhatnya dia kepada si mayit ini termasuk bentuk dari luju, yaitu kembalinya hati. Di mana seorang muslim harus semata-mata ya mengadukan keluh kesahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa nggak boleh mengadukan keluh kesah kepada orang hidup? Boleh. Apabila diyakini orang itu bisa membantunya. Adapun kepada mayit ini merusak tauhid. Allahu a'lam. Jika kita lihat ada ustadz yang merupakan jiran kerap melakukan maulid besar-besaran dan ada berita bahwa dia ada buat ziarah kuburan, namun kita tidak tahu secara pasti akidahnya, apakah kita tetap berkewajiban berbuat baik dan melaksanakan hak-hak jiran? Ya, intinya bahwa sekedar maulid itu bukan kekufuran, dia kebid'ahan. Apabila disertai dengan kekufuran baru jatuh kepada kekufuran. Jika kita tidak mengetahui bahwa orang tersebut melakukan kekufuran, maka dia tetap muslim yang layak untuk mendapatkan hak-haknya. Kemudian kalau dia itu sebagai jiran, maka haknya lebih. Dia muslim dan dia juga jiran. Hak sebagai muslim dan hak sebagai tetangga. Sampai kita ketahui bahwa orang tersebut dipastikan melakukan kesyirikan yang akbar. Adapun ziarah kubur semata, artinya sekedar ziarah kubur, ini bukan merupakan kesyirikan. Ya, kecuali diketahui pada ziarah kubur tersebut terdapat praktek-praktek kesyirikan. Karena persoalan mengeluarkan seorang dari Islam ini butuh kehati-hatian. Sekalipun dia melakukan maulid besar-besaran, tetap harus dipastikan ya apakah pada acara tersebut terdapat kesyirikan atau tidak. Kalau tidak, maka hukumnya bid'ah. Allahu a'lam. Bagaimana jika bekerja sebagai pemandu taksi, kemudian ada pelanggan meminta membawanya ke kuil Hindu atau Buddha, apakah rusak tauhidnya jika dia mengikutinya? Ya, intinya bahwa seorang muslim wajib ya untuk ya mengajak kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar. Apabila pekerjaannya menuntutnya untuk ya mengantar seorang beribadah kepada selain Allah, seperti mengantar seorang untuk ibadah kepada jin, ya kepada syaitan, maka dia harus dahulukan agamanya. Dia ya kalahkan kepentingan dunianya. Dan tidak boleh dia mendahulukan kepentingan dunianya hanya karena mengharap upah. Apakah rusak tauhidnya jika dia mengikutinya? Ini kondisional. Kalau dia sudah tahu bahwa orang tersebut minta untuk diantarkan beribadah kepada jin, namun tetap diantarkan, rusak tauhidnya. Tapi apabila dia sudah di tengah jalan, dia baru tahu, dan apabila dia menolak, akan berakibat ya buruk pada pekerjaannya, sehingga dia tidak sanggup atau keluarganya tidak sanggup menanggung resikonya, maka dalam hal itu ya dia selesaikan pekerjaannya. Ya, mengingat dia baru tahu hal itu di tengah jalan. Bagaimana menyikapi ahli keluarga terdekat yang berbuat syirik? Dinasehati, ya, diajak. Ya, pertama, ya, pahami dulu
kesyirikan apa yang dilakukan olehnya. Jika dipastikan kesyirikannya, maka ajak ya kerabat terdekat, bapak atau ibu itu untuk meninggalkannya. Sampaikan ya ayat atau hadis yang antum ketahui. Ya, selebihnya hidayah di tangan Allah. Bukan tanggung jawab kita untuk menjadikan seorang itu ikut kepada ajakan kita, melainkan kewajiban kita hanya sebatas menyampaikan wa ma 'alaika illal balagh. Tidak ada kewajiban atasmu selain menyampaikan. Baik, ada pertanyaan lain? Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanya, kalau ada satu kaum tu, satu kampung tu dia dah memeluk Islam, tapi tidak ada pemerintah yang mengajarkan dia, dan kaum tu masih lagi melakukan kesyirikan. Adakah tanggungjawab kita sebagai contohnya macam orang di sekitarnya ataupun kampung sebelahnya mengajar mereka, sedangkan itu adalah tanggungjawab seorang pemerintah? Itu aja, Bu. Ya Ustaz? Cukup itu saja? Ya saya. Oke. Iya, kewajiban dakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kewajiban setiap muslim pada hakikatnya. Ya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Serulah ke jalan Rabbmu dengan penuh hikmat, ya, penuh kebijaksanaan, ya, dan nasihat yang baik. Begitu juga Allah berfirman ya kepada nabinya, "Qul hadhihi sabili adu ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani." Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru ke jalan Allah di atas ilmu, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau pemerintah tidak menunaikan tanggung jawabnya, bukan berarti ya lepas tanggung jawab untuk mendakwahi saudara kita yang muslim dari pundak kita. Tetap seorang muslim berkewajiban. Yang pertama, mengajak saudaranya itu untuk memahami la ilaha illallah yang mereka sudah peluk itu. Ya, jadi misalnya ada tetangganya kampung sebelah, siapa dai-nya? Dia yang paling bertanggung jawab. Apakah dia yang pergi mendakwahinya atau dia mengutus anak buahnya, murid-muridnya untuk mendakwahi kampung yang baru memeluk Islam, atau mengaku muslim namun melakukan praktek kesyirikan. Demikian, barakallahu fiik. Baik, ada lagi? Silakan yang angkat tangan ini. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan. Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat. Insya Allah masih ada 2 atau 3 pertemuan lagi untuk menamatkan kajian kita. Demikian saya akhiri. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Wa iyyakum.